pribadi, saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada pagi yang indah ini, Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk beribadah bersama-sama. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih-Nya, Tuhan masih menyertai kita hingga saat ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang maha mulia, kami bersyukur pada saat ini Tuhan berikan kesempatan buat kami saat ini. Kami mau beribadah Tuhan Yesus. Kau lawat kami, Kau urapi kami. Kami rindu berikan yang terbaik buat Engkau. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku
segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku Selamat pagi, Shalom saudaraku. Kita akan bertemu kembali dalam suasana ibadah online. Saudara, di tahun-tahun terakhir, tahun sekarang ini, di zaman sekarang ini, dunia mengalami suatu perubahan. Dunia mengalami kegerakan. Kalau kegerakan hujan awal, bagaimana murid-murid rasul-rasul Tuhan Yesus berkobar-kobar, berapi-api, memberitakan tentang Injil ini kepada semua manusia. Maka perkembangan firman Allah pada zaman-zaman sekarang ini menuju zaman akhir begitu nyata. Beribu-ribu orang, bahkan jutaan manusia, mereka haus mencari keselamatan, bukan mencari agama. Agama tidak mungkin dan tidak ada agama satupun di muka bumi ini yang bisa menjamin keselamatan manusia. Agama itu memang diperlukan. Agama adalah politik negara. Agama adalah membuat umat manusia supaya tertib. Tetapi di dalam agama itu masing-masing memiliki kebenaran. Tetapi di dalam kekristenan kita tidak sekedar agama, tetapi kebenaran yang sejati yang tertulis di dalam firman Allah, di dalam Alkitab ini. Ini lebih daripada agama. Tuhan Yesus tidak pernah berpesan untuk mendirikan agama. Kristen bukan buatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah, barang siapa yang percaya kepadaku harus menjadi agama Kristen. Tidak ada. Tidak ada itu. Tapi siapa yang percaya kepadaku, dia akan memperoleh keselamatan. Oleh karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini saudaraku, ini adalah iman yang menuju kepada keselamatan. Keselamatan yang sesungguhnya, keselamatan untuk menerima hidup yang kekal. Murid-murid tidak takut dan begitu berani di hadapan para imam-imam, para pejabat-pejabat petinggi negara di Yerusalem. Dengan berani memberitakan pada orang banyak. Mari kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang 4 ayat yang pertama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat pertama. Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Dua rasul ini ditangkap dan diadili di depan mahkamah agama. Mahkamah agama adalah pejabat yang tertinggi di Yerusalem. Karena mahkamah agama ini
sudah berdiri sejak zaman raja-raja, yaitu Daud, Sulaiman, dan seterusnya. Maka bangsa Israel di bawah pimpinan, di bawah perintah, di bawah hukum agama, yaitu agama Yahudi. Di sini saya baca, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, sedang berkhotbah, sedang KKR kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah. Tak tanggung-tanggung. Ini orang-orang yang percaya, orang-orang yang berpegang teguh kepada agama, pada hukum Taurat, agama Yahudi, untuk mencari kesalahan Petrus dan Yohanes saat dia berbicara tentang kebenaran, tentang Injil keselamatan, tentang Yesus yang bangkit ini. Dia harus ditangkap dan diadili. Dan kepada pengawal Bait Allah serta orang-orang Saduki. Ini orang-orang yang punya nama nih. Orang yang terkenal, ahli dalam mempelajari segala hukum-hukum Taurat, ahli Alkitab. Saudaraku, ini terjadi pada zaman itu. Dan pengajaran firman Allah dari para rasul ini mendapat tantangan daripada orang-orang pejabat-pejabat, kepala-kepala rumah ibadat. Dan juga di situ pengawal-pengawal Bait Allah. Bayangkan, ada pengawalnya Bait Allah. Dan ayat yang 3, orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ini yang disampaikan, ini yang diberitakan. Dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Ya, orang mati memang nanti akan bangkit suatu saat. Ada saatnya Tuhan membangkitkan orang-orang mati. Tapi yang tidak percaya pada Yesus, dia akan dihukum. Dalam Rom pasal 8 ayat pertama itu, orang yang percaya kepada Yesus tidak mengalami penghukuman. Petrus dan Yohanes dengan suara keras, suara lantang, berani memberitakan kebenaran ini kepada orang-orang Yahudi, kepada para pemimpin-pemimpin mahkamah agama. Mereka ditangkap, dua orang ini, dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Di pada sore hari, dua murid ini KKR. Dan banyak orang mendengar, dan banyak orang bisa menerima perkataan yang keluar dari mulut murid-murid Tuhan Yesus ini. Karena perkataan itu dapat dipertanggungjawabkan, mengandung janji hidup. Orang yang mati nanti akan bangkit. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa siapa yang percaya pada Yesus, meskipun dia sudah mati, dia pasti bangkit. Ini yang diberitakan. Kemudian ayat yang ke-4. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu, mendengar khotbah Petrus dan Yohanes, mendengar firman itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Tertulis 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan-perempuan, belum termasuk anak-anak. Mereka mendapat kasih karunia dari perkataan-perkataan yang disampaikan oleh rasul-rasul ini. Ini ajaran yang baru, ajaran yang mengandung keselamatan. Sehingga banyak orang-orang tertarik, terkesan. Dan mereka bisa mendapatkan kedamaian dari pemberitaan rasul-rasul ini. Tapi di pihak lain, mahkamah agama, imam-imam, yang seharusnya mereka mendukung kegerakan dari kisah para rasul ini. Tapi mereka justru berbalik
memusuhi ajaran ini. Karena ajaran ini menyedot banyak manusia menerima dan percaya. Ini akhir zaman akan lebih dahsyat lagi, saudaraku. Kita membaca ini, kita belajar bagaimana perkataan-perkataan murid-murid itu mengandung kuasa. Kemudian ayat selanjutnya, pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas. Tidak main-main, tidak tanggung-tanggung. Orang yang ternama, orang yang berpengaruh di Yerusalem, para pejabat-pejabat tinggi negara, para pejabat-pejabat, pegawai-pegawai pengawal di bait Allah, ada imam-imam, ada ahli Taurat, ada orang Farisi. Mereka bersepakat, berunding untuk menghentikan berita keselamatan ini. Ini ditentang sejak dulu. Tidak hanya zaman sekarang, sejak dulu, zaman dulu. Pengajaran itu ditentang oleh orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi, meskipun dia mempelajari Alkitab, dia tidak paham bahwa Mesias yang disalibkan itu adalah juru selamat. Ada firman yang menjadi manusia. Yesus namanya. Terus saya baca ayat 7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Seharusnya dia tidak tanya seperti itu. Seharusnya dia membicarakan juga ikut membantu atau mendukung pelayanan rasul-rasul ini. Tetapi dengan kekerasan hatinya, ketidakmampuan mengerti tentang kebenaran firman Allah ini, sehingga pertanyaan ini memutarbalikkan, dengan kuasa apa kamu? Pada jelas Petrus dan Yohanes memberitakan tentang Yesus yang mati, Yesus yang bangkit. Coba ayat selanjutnya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Ini kalau dikuasai Roh Kudus, dia menjawab bukan sembarang jawab. Ada pimpinan Roh Kudus yang memberikan dia mampu untuk membuka pikiran manusia. Siapa yang bisa membuka atau menerima 5.000 orang untuk percaya pada perkataan-perkataan khotbah-khotbah murid-murid ini? Kalau bukan Roh Kudus. Siapa Petrus? Siapa Yohanes? Orang biasa. Orang tidak punya titel. Orang tidak ternama. Dia adalah penjala ikan. Penangkap ikan. Tapi kalau Roh Kudus memakai kuasa Allah di atas segala kuasa manusia. Manusianya menerima titel jabatan dari dunia. Tapi Roh Kudus ini adalah jabatan kuasa dari surga. Yang bisa membuka pikiran manusia. Yang bisa membuka mulutnya untuk berbicara tentang kebenaran ini. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ini seruan. Hai pemimpin-pemimpin umat. Hai tokoh-tokoh agama. Hai pemimpin-pemimpin umat. Dikatakan dan tua-tua. Wah. Terus jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan? Dia bukan tabib, bukan dokter, tapi dengan kuasa Roh Kudus orang yang sakit bisa sembuh. Karena Tuhan Yesus menjanjikan kamu akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus dan kamu
ada kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir setan, untuk mengadakan tanda-tanda mujizat. Ini dari surga, saudaraku. Bukan dari dunia. Dunia tidak bisa apa-apa. Dunia tidak bisa menyembuhkan. Dokter kalau sudah memeriksa pasien, kemudian mentok tidak bisa menemukan penyakit dan obatnya, sudah angkat tangan. Dokter angkat tangan, selesai tugasnya. Kami sudah mentok. Tetapi masalah itu belum selesai. Kalau orang itu berseru menyerah kepada Tuhan dan kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan menyembuhkan orang itu. Apakah tua-tua dan mahkamah agama, orang Farisi, orang Taurat, dengan melihat mata kepala sendiri tidak mau percaya? Seringkali kita nih merendahkan, meremehkan kuasa Tuhan. Kita menghadapi masalah seringkali dengan kekuatan sendiri, dengan kepintaran sendiri. Kita sekolah memang untuk pinter, pengetahuan untuk membarui kehidupan sosial manusia, supaya tidak selalu manusia itu mengalami suatu kebodohan, tapi mengalami suatu kemajuan. Dan sekarang berlomba, seluruh bangsa dan negara berlomba, ilmu pengetahuan berlomba, mana yang kuat, mana yang canggih. Tapi secanggih-canggihnya manusia di muka bumi, sepinter-pinternya manusia di muka bumi, tidak bisa menandingi kuasa Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Allah, Roh Kristus, Roh yang manunggal dalam kehidupan saya dan saudara. Ini yang memberi pengetahuan, hikmat dari Allah ini. Dan kita mampu berbicara tentang apa yang baik, apa yang benar. Seterusnya, ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel. Berbicara dengan lantang Petrus dan Yohanes ini. Bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang itu berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Orang yang sakit itu berdiri sehat dalam nama Tuhan Yesus. Iman kita berdiri teguh dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa menghadapi masalah dalam nama Tuhan Yesus. Ini saudaraku, ini pelayanan rohani. Bukan pelayanan jasmani, pelayanan rohani. Karena kita dikuasai Roh Allah, sehingga pelayanan ini akan menjadikan berkat bagi orang lain. 5.000 laki-laki, belum termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi berkat perkataan ini. Jangan sampai mulut kita ini sia-sia, tidak bisa menjadi berkat. Seringkali kita menghakimi, seringkali kita mengambil keputusan sendiri tanpa berseru kepada Tuhan, tetapi berseru kepada diri sendiri, menurut pikiran sendiri, sehingga tidak bisa jadi berkat. Sebaliknya malah menjadi sandungan. Ini saya, ini kita, ini manusia. Manusia itu banyak sekali kekurangan, kesalahan. Tapi jika kekurangan itu diisi penuh oleh Roh Kudus, maka akan meluber. Dan luberan itu menjadi berkat bagi yang lainnya. Kita sudah dipenuhkan sampai luber. Kepenuhan Roh Kudus. Tidak hanya kalau gelas diisi air hanya penuh. Tidak hanya penuh saja, tapi sampai melimpah, sampai luber. Itu artinya kepenuhan Roh Kudus. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terus ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Merasa menjadi tukang bangunan, ahli bangunan, membuang batu itu. Batu itu tidak ada gunanya, tidak ada artinya, dibuang.
begitu saja, tidak dipakai untuk bangunan. Ini dikatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu yang dibuang itu menjadi batu penjuru, menjadi batu dasar, menjadi suatu arah kehidupan, arah bangunan itu dibangun di atasnya dengan batu-batu dan bata, tapi dasarnya adalah batu karang, batu penjuru, dasar yang kuat iman kepada Yesus. Kita boleh jadi ahli bangunan. Siapa ahli bangunan itu? Hamba Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan, orang percaya. Mau dibangun di atas batu penjuru itu. Bagaimana sikap kita? Bagaimana respon kita kalau mau dibangun di atas itu? Apakah ada tanda-tanda rendah hati? Ada tanda lemah lembut? Dan bisa bercampur dengan bangunan itu menjadi kokoh? Atau tidak melekat? Jikalau ada badai banjir roboh. Itu artinya kita mengalami satu percobaan, kita akan jatuh. Kita akan tertindas, kita akan mengalami kerugian. Tetapi di sini ayat 12, dan keselamatan itu, perhatikan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada nama lain. Siapa? Saudara dengar nama di muka bumi sampai sekarang ini. Nama itu mengandung keselamatan. Tidak ada. Seorang nabi pun, satu pun tidak ada yang berani mengatakan, akulah juru selamat, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada. Hanya Yesus. Akulah gembala yang baik. Akulah pintu bagi domba-domba. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melewati aku. Aku Mesias, aku juru selamat. Aku dan Bapa adalah satu. Mana ada manusia di muka bumi, sejarah manapun dan kapanpun menulis seperti itu. Dari Adam sampai Musa, sampai Zakaria, sampai Maleaki, bahkan sampai Nabi Yohanes Pembaptis. Nabi Yohanes Pembaptis juga mengatakan, lihat, anak domba Allah membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Ini nabi besar nih Yohanes ini. Saat melihat Yesus, dia mengatakan, dialah sahabat mempelai. Yohanes merasakan sahabat mempelai. Dia membuka jalan pertobatan kepada bangsa-bangsa Israel dan dibaptis pertobatan di Sungai Yordan. Tapi keselamatan itu hanya ada pada Yesus. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka menjadi mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tidak terpelajar. Tidak terpelajar. Sudah baca sendiri. Petrus dan Yohanes orang biasa, tidak terpelajar, tidak berpendidikan tinggi. Beda zaman sekarang ini. Sudah S1, S2, S3. Punya gelar. Begitu sombongnya mereka di hadapan jemaat Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan mengidolakan seorang hamba Tuhan yang punya pengetahuan dan titel yang tinggi. Apakah itu cukup untuk melayani pekerjaan Tuhan? Belum tentu. Kalau seorang hamba Tuhan seperti Petrus dan Yohanes dikuasai Roh Kudus, itulah saksi-saksi Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Silakan mereka mengatakan
Petrus Yohanes sebagai pendeta, silakan. Banyak pendeta-pendeta sekarang ini bermunculan, baik di medsos, di YouTube, dan di mana-mana. Pendeta-pendeta yang baru-baru. Saya tidak mengecilkan posisi seorang hamba Tuhan, seorang pendeta. Silakan, selama yang diajarkan dalam kebenaran firman Allah, kita harus angkat topi. Dia adalah hamba-hamba Tuhan. Tetapi waspada. Pendeta tidak selalu hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan pasti pendeta. Pendeta itu jabatan dari organisasi. Pemberian dari organisasi. Tapi hamba Tuhan itu adalah jabatan dari surga. Engkaulah hamba-hambaku yang kupilih. Hamba-hambaku yang kupakai. Menjadi saksi-saksiku. Tidak ada seorang pun murid-murid Tuhan Yesus yang terpelajar. Kecuali Rasul Paulus. Dia adalah sarjana. Ahli teologia. Tetapi Paulus mengatakan, semua yang kuterima, yang kudapat itu, kuanggap sampah. Karena aku mengenal Yesus. Tidak ada artinya semua jabatan itu, saudaraku. Tidak ada artinya. Boleh kita kuliah, belajar tentang Alkitab, tentang firman Allah. Tapi Tuhan tidak akan memberi gelar. Hanya organisasi yang memberi gelar. Tapi gelar ketulusan, gelar rendah hati, gelar lemah lembut yang dari Yesus itu akan diberikan kepada hambanya yang taat dan setia. Ini adalah hamba Tuhan. Kita belajar menjadi hamba Tuhan. Belajar mengabdi taat kepada tuannya. Ya, Petrus dan Yohanes diberi kuasa oleh tuannya untuk memberitakan ini. Sehingga sidang itu tidak dilanjutkan karena tidak ditemukan kesalahan sedikit pun kepada dua orang ini. Tidak ada kesalahan. Sehingga mereka dibebaskan. Coba kita baca yang tertulis dalam 2 Korintus pasal yang 1. 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-30. Rasul Paulus mengatakan 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-20. Sudah? Saya baca. Sebab Kristus adalah ya. Ini Rasul Paulus ini. Dengan yakin, seyakin-yakinnya. Sebab Kristus adalah ya. Bagi siapa? Bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia, oleh Yesus itu, kita mengatakan apa saudaraku? Amin. Kristus itu ya. Itulah janji Allah. Maka kita yang percaya mengatakan amin. Mengaminkan itu untuk memuliakan Allah. Jadi amin itu memuliakan Allah. Ya, seringkali kita ada amin, saudaraku, amin. Siapa yang diaminkan? Pendetanya itu atau firmannya? Jangan sekali kita latah terbiasa sedikit amin, ada amin, amin, amin. Ini kita baca. Ulangi ada pun. Sebab Kristus adalah ya. Bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Yesus kita mengatakan amin. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Petrus dan Yohanes memuliakan Allah. Bukan memuliakan diri sendiri. Meskipun Petrus dan Yohanes diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Orang lumpuh. Bukan untuk dirinya menjadi terkenal dan tenar. Menjadi idola bagi orang Yahudi. Seringkali kita mengidolakan hamba Tuhan. Itu bahaya. Mengidolakan sebenarnya, mengkultuskan, memberhalakan. Hati-hati. Jangan sampai kita mengidolakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan manusia. Hamba Tuhan adalah hambanya Tuhan.
Idolakan Yesus. Dialah gembala agung, pemelihara jiwa yang menyelamatkan hidup kita yang percaya. Ya, terus saya baca 21. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jaminan Roh Kudus, jaminan. Pimpinan Roh Kudus menguasai hidup kita. Jangan kita menyetir Roh Kudus, jangan kita menguasai Roh Kudus, tapi Roh Kudus berikan kebebasan untuk menguasai kita, untuk mengendalikan kita. Ya, ini sudah pentingnya pengajaran ini. Ini pengajaran para rasul, pengajaran rasul-rasul. Begitu kuatnya pada waktu itu. Terus ayat 23, tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Ia mengenal aku bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Meninggalkan Korintus sesaat. Tidak mau meninggalkan Korintus karena Rasul ini menyayangi jemaat Korintus. Ini orang yang percaya kepada Yesus. Tidak ada hukuman, saudaraku. Luar biasa. Roma 8 ayat 1. Mari kita baca. Roma 8 ayat 1. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tidak ada penghukuman. Waduh. Mengapa tidak ada hukuman? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini yang melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut, yaitu Yesus. Yesus. Ayo kita belajar firman Allah. Jangan sampai kita tidak percaya kekuatan firman ini. Kalau kita tidak percaya, kita acuh tak acuh, kita mengabaikan kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan disebut, kamu orang-orang fasik. Inilah orang-orang yang durhaka. Fasik itu durhaka. Mengenal kebaikan Tuhan, tapi tidak mau menerima kebaikan Tuhan. Hanya mengenal, tapi tidak menerima kebaikan Tuhan. Karena hatinya tertutup. Ditulis oleh jauh sebelumnya. Kira-kira 800 tahun lebih sebelum Masehi. Pada zaman Daud menulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 16. Coba kita baca. Mazmur pasal 50. Kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat 16. Sudah? Mazmur pasal 50 ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman. Fasik, orang durhaka, orang duroko, orang durhaka, orang yang berontak, orang yang meremehkan kuasa Tuhan, orang yang tidak percaya lagi tentang kebenaran firman Allah. Ini saudaraku, orang yang tidak bisa menerima. Dikatakan, tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Ini munafik ini. Kelihatannya kita rohani, kata-katanya rohani, tapi dalam
hatinya tidak ada kasih. Ini orang fasik. Menerima hukum-hukum Allah, menerima hukum kasih Allah, tapi dalam dirinya ada penentangan tentang hukum Allah. Dan tidak percaya dan mengakui. Karena keakuannya, kemanusiaannya ini mempertahankan egoisnya. Ini budaya-budaya lama. Begitu sulit untuk merubah mindset, merubah pikiran manusia ini. Kalau 5.000 orang menerima perkataan Petrus dan Yohanes, bagaimana dengan Roh Kudus yang sekarang ini masih berkuasa? Mereka tidak percaya, tidak mengakui. Mengakui sih mengakui, tapi tidak pernah mengalami. Ya. Ini 16. Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Benci nasihat. Ini tanda-tandanya. Benci nasihat firman Allah. Benci dengan teguran-teguran firman Allah. Kalau ada salahnya, diingatkan oleh Tuhan. Mereka punya pikiran yang macam-macam. Kok pendeta ini khotbahnya seperti ini? Pasti ada orang yang cerita ini tentang aku. Mencurigai tanpa bukti. Padahal firman Allah dengan kasihnya memakai mulut hamba Tuhan itu untuk menegur, untuk memperbaiki. Tapi orang itu tidak mau menentang teguran Tuhan. Ini orang fasik. Cirinya seperti itu. Tidak mau diingatkan. Marah-marah tanpa sebab. Yudas pasal 1. Coba. Surat Yudas pasal 1. Surat Yudas. Pasal 1. Kita baca ayat yang 22 dan 23. Yudas cuma satu pasal. Ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ini doa pada Roh Kudus. Tunjukkan belas kasihan pada mereka yang ragu-ragu. Imannya yang lokro, imannya yang kendor, imannya yang bimbang. Tunjukkanlah belas kasihan. Ini doa kita. Memohon belas kasihan. Supaya kalau kita selamat, mereka juga ikut selamat, saudaraku. Ini tugas kita. Selalu berdoa, mohon kepada siapa saudara kita yang undur, yang tidak pernah beribadah. Ayo, mohon kepada Roh Kudus supaya berbelas kasihan. Memanggil mereka kembali. Kemudian, selamatkanlah mereka. Ini doanya. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Sudah dekat dengan api, api penghukuman. Doanya itu selamatkan Tuhan. Ayo Roh Kudus selamatkan mereka. Sudah dekat dengan api, merampas mereka dari api. Mereka juga anak-anak Tuhan yang fasik, yang murtad. Oleh karena sesuatu hal membuat dirinya antipati. Tahu antipati? Sudah bahasa Jawa kipo-kipo. Wis gak nang gereja. Wis gak percaya Tuhan Yesus. Ini bahaya. Ini dekat dengan api. Coba ayat 22. 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang mencemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Ini yang harus kita pelajari, harus kita lakukan ini. Ya, ini orang-orang fasik. Mereka melakukannya dengan tidak sadar
bahwa di depannya sudah ada api, tinggal selangkah lagi habis mereka. Nah, itu sebabnya. Itu sebabnya, saudaraku. Dalam Roma pasal 8, ayo kita baca. Roma pasal 8. Coba ayat yang ke-31. Ayat terakhir. Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kita akan menerima karunia-karunia. Memang Tuhan berjanji masing-masing anak-anak Allah diberi karunia-karunia. Karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia berbicara, karunia menasihati, dan banyak hal pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang harus kita kerjakan. Tidak perlu kita kemudian melihat yang lainnya, kemudian muncul iri dan cemburu dan sebagainya. Itu roh pemecah, roh daging. Tapi kasih karunia ini adalah Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, ada pembelaan, kita dibela sampai mati Tuhan Yesus di kayu salib. Itu bukti kasih Allah yang dikaruniakan kepada kita. Artinya kita jangan takut. Kalau menghadapi masalah, menghadapi penderitaan, memang kita harus pikul salib. Mengikuti Yesus harus banyak mengalami ujian dan pencobaan. Supaya saat melewati ujian pencobaan itu, orang lain melihat bahwa ikut Yesus itu selalu berhasil. Ini saudaraku. Coba seterusnya. Ayat yang 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini ditantang. Maut ditantang. Dengan tulisan Roma ini. Siapakah yang bisa memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah dikatakan? Atau kesesakankah? Atau penganiayaankah? Atau kelaparankah? Atau ketelanjangankah? Atau bahayakah? Atau pedangkah? Itu semua yang kita hadapi. Di sekeliling kita, sekitar kita, ancaman siap untuk menguji kita, untuk melawan kita. Tapi Yesus jadi pembela kita. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang kita hadapi di sekeliling kita? Kesusahan, penderitaan, kesulitan, apa saja. Menghadapi kesulitan, mungkin jalan buntu. Ini dikatakan penindasan, ditindas kita. Ya, pedang mungkin kita diancam oleh kematian. Mungkin juga kesesakan atau penganiayaan. Macam-macam. Iblis itu mempunyai semua senjata itu. Tetapi kali di dalam Kristus ada pembelaan. Terus seperti ada tertulis, oleh karena Yesus yang mati, yang bangkit, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Memang. Sebagai santapan bagi serigala. Sebagai domba-domba sembelihan. Tinggal kita dipegang dan disembelih, dibantai. Itu pikiran manusia. Itu iblis. Iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi gembala membela, memberi kehidupan. Amin.
Luar biasa. Terus ayat 30 berapa ini? 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan. Ayo kita erat persekutuan, kita bersama-sama melayani Tuhan selagi masih ada waktu. Disebut juga dalam Rom pasal 4 ayat 11. Lebih jelas lagi, Rom pasal 4 ayat 11. Roma pasal 4, ini ayat paling terakhir. Roma pasal 4 ayat yang ke-11. Rom pasal 4. Sebab maafkan. Ya, ayat 11. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikian ia dapat menjadi bapak semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapak orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapak leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Kenapa kok saya tutup dengan kata-kata sunat? Ini tradisi, saudara. Tradisi Yahudi. Baik belum disunat, Abraham sudah. Setelah Abraham disunat, juga janji itu digenapkan. Ini artinya, saudaraku, hati kita dan telinga ini juga perlu disunat. Berita yang lalu, waktu kenaikan Tuhan ke surga, telinga dan hati perlu disunat. Supaya apa, saudaraku? Supaya pelayanan kita ini ada tanda darah Kristus, darah perjanjian, darah ketebusan. Ini pentingnya, saudaraku. Sejak Abraham disunat sebelum menerima janji Allah, sampai keturun Abraham, baik yang disunat maupun yang tidak bersunat, Tuhan mengatakan sunat telinga dan hati ini lebih daripada itu semua. Ini pentingnya. Kita mengalami perobekan daging. Kita mengalami penyucian. Tanpa penyucian, kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Lewat pedang yang tajam, yang menyunat hati kita, masuk sampai ke sumsum, memisahkan antara tulang dan daging kita, mengalami perobekan daging. Artinya kita harus mengalami sesuatu yang luar biasa. Hati yang lemah lembut, hati yang rendah hati. Ini, saudaraku, biarlah firman ini akan terus berkembang dan terus memacu hidup rohani kita ini, supaya pembelaan Allah ini tidak berhenti sampai kita mengalami hidup yang terakhir, tidak pernah berhenti. Dan segala perbuatan baik kita ini akan menyertai perjalanan hidup kita nanti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Luar biasa. Tuhan berkati. Mari kita angkat satu pujian, tak terukur kasih-Mu.
kasih yang kau berikan, korbanmu disalib, darahmu tercurah supaya aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah supaya aku disembuhkan. Tak terbilang apa yang kau lakukan, tak terukur kasih yang kau berikan, korbanmu disalib, darahmu tercurah, membuat aku selamat. Tubuhmu dihancurkan, bilurmu berdarah supaya aku disembuhkan. Segala puji hormat bagimu Tuhan, kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Segala puji hormat bagimu Tuhan, kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bersekutu dengan firman-Mu. Kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus. Benar-benar kuasa Roh Kudus Engkau curahkan seperti Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu kepada murid-murid. Dan pada pagi hari ini kami turut merasakan, kami sangat merasakan kuasa Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kami, memakai setiap kehidupan kami, untuk kami berani dan mampu untuk memberitakan kabar baik ini. Mari Tuhan, banyak kehidupan yang tidak mengerti, bahkan yang main-main, bahkan kehidupan yang belum bisa mengasihi sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi tolong Tuhan, mereka yang sudah menjauh dari Tuhan, mendekati dengan api. Firman-Mu mengatakan, mari Tuhan tolong rampas mereka dari api, supaya mereka tidak binasa, dan mereka boleh rahmat, kemurahan Tuhan dicurahkan. Mereka boleh menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih banyak yang perlu kami doakan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, dimanapun kami berada di tengah-tengah masyarakat. Memberkati Tuhan kepada seluruh pimpinan-pimpinan pejabat daerah. Jauhkan dari penyakit-penyakit virus corona. Tuhan tolong Tuhan, rampas mereka dari maut, sehingga mereka boleh kemenangan, dan selalu mereka bisa menerima apa yang kami sampaikan dan percaya. Terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan. Di sekeliling kami banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini, mari Tuhan tolong kami untuk kami mampu memberitakan ini, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih. Memberkati seluruh sidang jemaat dimanapun mereka berada dalam segala pelayanannya, pekerjaannya. Tuhan pakai, Tuhan tolong. Berikan tanda-Mu, yaitu Roh Kudus, sehingga mereka ada keberanian dan mereka sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Ada yang sakit, Tuhan jamah dengan bilur-Mu.
Tuhan tolong sembuhkan. Ada yang susah, Tuhan hiburkan. Ada yang lemah, Tuhan kuatkan Tuhan. Mari Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Jangkau mereka. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Terima kasih. Sehingga mereka bisa mengucap syukur dan memuliakan nama Allah. Karena Yesus dulu, sekarang, dan selamanya Engkau adalah berkuasa. Juru selamat kami. Juru selamat yang hidup. Yang sudah naik ke surga. Dan sekarang kami menerima berkat-berkat Tuhan. Biarlah berkat ini terus dicurahkan senantiasa untuk kami hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih sekalian, terimalah segala berkat-berkat dari surga. Berkat yang akan dicurahkan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam hidup nikah kami, usaha pekerjaan kami, pelayanan kami. Hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus datang kedua kali. Kami tetap sungguh-sungguh di dalam mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Telah mengikuti ibadah raya online GBT Shalom Nongko Jajar Pasuruan. Persembahan dan persepuluhan dapat Anda serahkan di sekretariat gereja pada setiap hari Minggu pukul 9 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat kepada para kolektan yang bertugas. Kiranya ibadah raya online ini membawa berkat bagi Bapak Ibu semua. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan. Soli Deo Gloria.